Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak untuk pelajaran mata produktif kelas 1 TPSN. Bagaimana kabarmu anak-anak sekalian semuanya? Mudah-mudahan kalian walaupun di masa COVID belum berakhir, kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Juga keluarga kalian mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi produktif kelas 1 TPSN tentang workshop equipment ya, workshop equipment. Tapi sebelumnya kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran produktif walaupun secara daring, secara PJJ, tapi mudah-mudahan semangat kalian tidak putus untuk tetap belajar karena dengan belajar kalian akan menambah pengetahuan dan keterampilan kalian. Itu salah satu bukti pendukung untuk kita tetap supaya maju, tetap semangat. Itu intinya kita harus tetap belajar. Oke ya, sebelumnya kalian sudah belajar tentang hand tool, power tool, peralatan kerja bangku. Nah sekarang untuk bab sekarang kita akan membahas tentang masalah workshop equipment. Tapi sebelumnya juga kalian harus tahu ya, tujuan untuk belajar ini apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran ini adalah satu, kalian bisa mengenal alat-alat ataupun peralatan workshop equipment itu apa saja. Yang kedua, kalian juga harus tahu fungsinya itu untuk apa sih, bahwa peralatan workshop equipment itu untuk apa. Dan yang ketiga, kalian juga harus bisa mempraktekkan ataupun memperagakan ya, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, tapi minimal kalian harus menggali ilmu itu banyak sekarang ya di media-media media sosial. Oke, yang keempat, tetap kalian harus memperhatikan K3S-nya ataupun kesehatan dan keselamatan kerjanya. Itu tujuan kalian untuk belajar. Setiap belajar itu berarti kan harus ada tujuan pembelajarannya. Oke, kita kan sebelumnya ke mesin peralatan hand tool, power tool, kerja bangku. Nah sekarang kita ke peralatan workshop. Walaupun di bengkel kita mungkin peralatan workshopnya belum lengkap, tapi minimal ada salah satu ataupun beberapa contoh yang kalian bisa lihat nanti, baik langsung secara dalam video pembelajaran ini ataupun nanti kalian bisa lihat di PPT ya, PowerPoint ataupun di handout. Nah, kalian bisa mengenal apa saja peralatan-peralatan yang termasuk ke dalam workshop equipment. Oke ya. Nah, sekarang apa sih? Kita mulai saja ya. Untuk pembelajaran kali ini tentang masalah workshop equipment itu apa sih? Pengertian dari peralatan workshop itu. Sebetulnya pengertian dari workshop equipment itu hanyalah bukan peralatan utama ya. Intinya sebuah peralatan tapi bukan peralatan utama, tapi hanya sebatas peralatan pembantu. Pembantu dalam hal kita di bengkel ya, dalam bengkel itu kita harus tahu mana yang peralatan utama dan mana yang peralatan sebagai pembantu. Nah, workshop equipment ini adalah peralatan, sifatnya adalah peralatan pembantu. Contoh dari peralatan pembantu itu apa saja? Nah, di sini ada big lathe ya. Nah, ini contohnya nih ya, big lathe yang di belakang Bapak ini yang ada motor Versa. Ini ada big lathe-nya. Big lathe-nya itu berfungsi untuk mengangkat kendaraan. Ya, mengangkat kendaraan ketika kita servis ataupun memperbaiki motor. Nah, kita posisinya untuk jongkok itu susah, makanya kita ada alat bantu yang namanya big lathe. Ya, big lathe itu berarti khusus untuk sepeda motor. Tapi beda lagi, ada lagi car lathe. Car lathe itu ya intinya untuk mengangkat kendaraan roda 4, misalkan mobil ya. Nah, ini mobil, car lathe ya. Selain car lathe ataupun big lathe, ada juga alat pembantu yang lainnya, misalkan dongkrak ya.
Nah itu dongkrak juga sama, berfungsi sebagai alat pembantu ketika kita bekerja di bengkel. Nah, ini dongkrak juga, dongkrak itu dibagi lagi beberapa macam ya. Ada dongkrak buaya, ada dongkrak botol, juga ada dongkrak pantograf ya. Nah di sini juga mungkin di bengkel ini hanya ada dongkrak botol ya. Dongkrak botol kelihatannya mungkin bagi kalian itu kecil ya, bentuknya sederhana, tapi itu bisa menahan ataupun mengangkat beban nyampe mungkin 1 ton sampai 2 ton ya. Nah inilah kelebihan dari alat-alat pembantu ini. Kelihatannya barangnya misalkan sederhana, tapi dia mempunyai kekuatan untuk menahan ataupun mengangkat. Nah, kayak big lab ini seperti sederhana seperti plat biasa ya, yang kelihatan sama kalian itu semua hanya plat biasa. Tapi ketika misalkan dongkraknya itu hidroliknya itu berfungsi ya, maka akan terjadi istilahnya sebuah reaksi, yaitu big lip ini akan mengangkat. Ini tenaganya dari mana? Tenaganya ini dari angin ya, dari angin yang dihasilkan oleh mesin kompresor. Nah ini, sehingga ketika misalkan angin masuk, otomatis tekanan itu akan naik ya, akan naik. Nah itu, oke, itu sebagai salah satu contoh dari peralatan workshop equipment. Oke. Nah kalian selain dari tadi dongkrak sama big light, ada juga ini namanya, yaitu ada oil pan ya. Oil pan itu sederhana alatnya, cuma hanya untuk sebuah wadah penampungan oli ya, wadah penampungan oli, tapi berfungsi batu untuk melumasi. Nah itu masuknya ke alat pembantu. Ada juga isinya grease ya, grease itu sama untuk istilahnya melumasi ataupun memberikan pelumas untuk mesin-mesin yang mungkin ya yang dampaknya yang nantinya itu akan haus ataupun berkarat, ya itu wajib istilahnya digunakan, yaitu namanya oil pan. Oil pan itu untuk melumasi menggunakan minyak oli. Adapun grease itu ya untuk untuk melumasi barang-barang yang intinya akan berkarat. Nah itu sebagai alat pembantu saja ya. Oke. Nah di sini kalian juga ada yang namanya mungkin jack stand ya. Ada lagi jack stand. Jack stand itu semacam ganjelan ya, semacam ganjelan ataupun bantalan, tapi udah dibuat sedemikian rupa. Jack stand ini biasanya ketika misalkan kita membongkar sebuah pelek ataupun posisi roda yang di depan, mungkin dengan standar 2 itu kita nggak bisa ya. Dengan standar 2 itu kita mungkin ya kurang tinggi ataupun misalkan kependekan dan sebagainya, maka menggunakan alat bantunya itu yang namanya jack stand ataupun istilahnya untuk mengganjal ya, mempertinggi benda kerja ataupun barang yang akan diperbaiki ataupun memperendah benda kerja yang akan diperbaiki. Itu namanya jack stand ya. Nah ini tadi yang Bapak sebutkan itu salah satu ya, beberapa contoh yang termasuk ke dalam workshop equipment. Ingat ya, workshop equipment itu adalah sebuah peralatan yang fungsinya untuk membantu ketika kita bekerja di bengkel ya. Nah itu bukan menjadikan sebuah alat utama ya. Alat utama itu beda lagi. Kalau alat utama itu masuknya ada yang namanya hand tool, power tool, ataupun peralatan-peralatan kerja baku, mungkin itu yang bisa dijadikan peralatan utama. Tapi kalau workshop equipment sekali lagi adalah peralatan pembantu untuk memperingan ketika kita melaksanakan pekerjaan ataupun kita lagi ada di dalam bengkel. Oke ya. Nah, kalian
jangan terpaku nanti dengan materi pembelajaran nih, karena di video ini kita hanya video pembelajaran kita hanya sebentar lah ya, nggak bisa waktunya panjang ya, nggak bisa seperti tatap muka seperti biasanya. Cuma Bapak butuh support buat kalian. Intinya kalian jangan terpaku dengan media pembelajaran ini saja, tapi lihat untuk mengembangkan materi ini, silakan kalian bisa buka di YouTube, bisa ya, YouTube di media-media yang lain, di Google ataupun di yang lainnya lah pokoknya. Karena dunia IT sekarang udah canggih, makanya belajar itu hanya tidak berfokus ke dalam pembelajaran ya Bapak seperti sekarang ini, tapi kalian setelah itu kalian bisa buka ya, bisa buka isinya di media-media yang lain yang intinya bisa membangun sebuah keterampilan kalian ataupun pengetahuan kalian. Jadi kalian itu jangan sampai kayak anak kecil yang inginnya hanya disuapin, tapi sudah waktunya kalian untuk mandiri ya, untuk bisa isinya mengembangkan sebuah pembelajaran. Karena zaman sekarang banyak media-media yang bisa mendukung kalian supaya bisa pintar ataupun bisa keterampilannya bisa sempurna. Itu ada di media ya, di media-media yang lain. Ingat, jangan terfokus dengan pembelajaran tatap muka seperti ini, daring seperti ini, tapi kalian kembangkan lagi. Oke ya. Jadi intinya bahwa kalian tetap semangat untuk belajar, karena anak teknik itu kalau hanya mengandalkan media pembelajaran seperti ini saja, ini hanya terbatas waktunya. Tapi kalian gali potensi kalian, silakan. Anak teknik harus benar-benar kreatif ya, inovatif, karena itu sebuah tuntutan buat kalian masuk ke jurusan teknik, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Oke ya, paham ya? Jadi sekali lagi jangan bermalas-malasan. Kalau kalian pengen sukses, mulailah dari sekarang. Kalian rubah mindset kalian yang biasanya kalian bermalas-malasan, sekarang mulai dirubah. Karena kunci kesuksesan itu salah satunya adalah belajar. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini ya, walaupun sedikit mungkin pokok pembahasannya, tapi sekali lagi kembangkan pembelajaran ini dengan kamu bisa melihat di media-media sosial yang lainnya. Oke, tugas kalian nanti ada ya nanti pembelajaran minggu sekarang di hari Jumat. Itu nanti tugasnya langsung dari Bapak tidak akan tampilkan di video pembelajaran hari ini tugasnya, cuma nanti tugasnya akan Bapak share di grup apa saja tugasnya buat kalian. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan ya, gali potensi kalian, silakan. Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini tentang pekerjaan dasar otomotif. Ingat ya, pekerjaan dasar otomotif. Oke, untuk minggu depannya mungkin ya kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, tapi mungkin di bagian-bagian yang lain mungkin ya. Ada lagi pokok bahasan yang lainnya, ataupun nanti bisa kita langsung lanjut ke bagian bab tentang spesialis service tool ya, spesial service tool. Jadi alat-alat yang digunakan di perbengkelan tapi yang khusus. Itu nanti minggu-minggu berikutnya. Mungkin untuk minggu pertemuan sekarang cukup sekian. Oke ya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.